Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dian Utami, NIM 222111099 dari kelas HES5C. Di sini saya akan mereview materi Sosiologi Hukum Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir. Yang pertama adalah sosiologi. Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perubahan orang dewasa yang menganut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkannya. Kemudian sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosiologi yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Kemudian ada objek sosiologi. Objek sosiologi ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua ada objek formal, yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal, hubungan antar manusia, serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Kemudian ada ruang lingkup sosiologi hukum. Menurut Sujono Sukanto, yang pertama, pola-pola perilaku atau hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, ada hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Kemudian ada hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, perilaku di antara kelompok masyarakat. Kemudian karakteristik hukum Islam, yang pertama penerapan hukum bersifat universal, yang kedua menetapkan hukum bersifat realitas, yang ketiga menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, yang keempat sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada 3 unsur konsep perubahan sosial, yaitu yang pertama perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku, yang kedua perubahan pola interaksi sosial, yang ketiga perubahan sistem nilai dan norma sosial. Kemudian ada yuridis empiris dan normatif. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Yang kedua yaitu yuridis normatif, adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi perpustakaan, library research, atau yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang erat dengan permasalahan studi lapangan. Positifisme hukum juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu adanya tatanan masyarakat yang teratur, yang kedua adanya kepastian hukum, yang ketiga terjaminnya keadilan secara hukum. Selanjutnya kelemahannya yaitu sulit tercapainya keadilan sosial, sistem hukum positifisme yang tertutup, sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara. Kemudian ada sosiological jurisprudence, merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Selanjutnya ada mazhab utilitarianisme dan the living law. Karakteristik the living law yaitu yang pertama bentuk tidak tertulis, yang kedua sifat tidak otonom, yang ketiga bentuk adat kebiasaan, norma, agama, yang keempat pembentukan ditentukan dalam masyarakat, yang kelima sanksi tidak wajib ada, yang keenam sumber pergaulan hidup masyarakat, yang ketujuh tujuan keadilan,
Yang kedelapan, pemaksaan kesadaran masyarakat. Yang kesembilan, keberlakuan sosiologis. Selanjutnya, mazhab utilitarianisme, yaitu suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Selanjutnya ada teori dari Durkheim, adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern. Ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern. Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat sebagai berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu pada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme. Kemudian ada Max Weber. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politics as a Vocation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Yang pertama, kaidah hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penegak hukum dan profesional. Yang ketiga, sarana prasarana, ada sarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, kesadaran hukum masyarakat, SDM yang baik, tahu hukum, dan taat hukum. Selanjutnya ada law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat. Diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dan demikian, social control bertujuan mencapai keselesaian antara stabilitas dengan perubahan masyarakat. Social control juga berfungsi untuk membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam conclusion, diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, menghasilkan keputusan secara tidak langsung pada profession, norma, atau nilai yang masuk di bawah sadar. Selanjutnya ada legal pluralisme. Pluralisme hukum adalah pluralisme hukum atau legal pluralis diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Ada juga hukum progresif, yaitu konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.